Oke, person dan number ini adalah ciri khas dari kata kerja atau verbal. Ya. Nah, person itu dibagi menjadi first person, lalu second person, dan third person. Orang pertama itu berarti aku atau saya. Terus kalau itu tunggal berarti saya. Kalau orang pertama jamak, kita atau kami. Lalu second person itu kamu yang tunggal, ya kan? Kalau yang jamak, kalian. Nah, orang ketiga yang tunggal apa? Dia, ya kan? Kalau yang jamak, mereka. Gitu. Oke. Nah, lalu number ada yang sifatnya singular dan plural, tunggal atau jamak. Nah, itu dari kata kerja itu ada punya number, singular dan plural. Ya. Sama kayak apa namanya? Di bentuk noun ya, itu juga ada. Nah, ini seperti ini ya. We, I, oke. Ini masalah we sih ya. We itu memang bisa bentuknya plural ya. Tapi kalau kami itu eksklusif. Kalau saya ngomong kami, berarti kamu nggak masuk. Tapi kalau saya ngomong kita semua masuk. Nah, itu jadi ada eksklusif dan tidak. Oke, ini di buku ini ya. Number itu ya ada plural ya. Jadi kalau dia plural subject, kata kerjanya singular. Nanti kalau kita parsing misalnya seperti kata ini, bulomai. Coba. Indikatif, present, middle, first person, singular. Berarti numbernya apa? Singular. Personnya? Personnya apa? Hah? Mana ini ya? Ini. Personnya apa? First person. Orang pertama. Ini ya. Ini orang pertama. Oke. Ya. Lalu ini ada singular. Berarti apa? Number. Nah, itu aja. Oke. Nah, kalau subjeknya plural, neuter, itu memakai singular verb. Ya. Kalau subjeknya compound, itu memakai singular verb. Oke. Jadi kalau subjeknya they, mereka, berarti kan banyak ya. Gitu. Nah, ini dikatakan ya, misalnya kita ambil contoh ini ya, Matius 7, 16, coba buka. Matius 7, 16. Matius 7, 16 itu di sini di contohnya Sulegusin. Ya, ada kan? Sulegusin. Itu kan personnya apa? Orang ketiga, third person. Maka kata kerjanya apa? Plural. Oke? Nah, cuma beberapa pengecualian di sini. Kalau dia subjeknya plural netral, dia pakai singular. Ya. Intinya adalah lihat ini. Kalau di parsing itu
Lihat, kalau dia plural ya berarti bentuknya plural. Karena subjeknya plural. Orang ketiga ya, orang ketiga jamak. Tapi kalau misalnya ini ya, compound subject artinya ada kata dan, ya, Yesus dan murid-muridnya, ya kan, eklete. Oke, yang mana? Apakah dipakai verbnya jadi jamak? Enggak, tunggal. Gitu. Contoh ya, Yohanes 2 ayat 2. Yohanes 2 ayat 2. Yohanes 2 di situ Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Yesus dan murid-muridnya ini kan subjek. Ini namanya compound subject. Jadi karena ada kata dannya. Ya. Tapi kata kerjanya apa di sini? Singular. Nah, jadi dia apa namanya? Dijadikan tunggal. Verbnya jadi tunggal. Ya. Oke, itu tentang person dan number. Ada pertanyaan nggak? Pokoknya kalau subjeknya jamak, ya numbernya juga jamak. Subjeknya tunggal, ya kata kerjanya juga tunggal. Nah, sekarang berikutnya adalah voice. Voice itu kalau diartikan artinya kan suara atau bunyi, ya kan? Tapi maksudnya dalam hal ini voice itu adalah properti dari kata kerja. Ini ya, voice itu adalah property of the verb that indicates how the subject is related to the action atau state expressed by the verb. Nih, maksudnya gini, voice itu bagian dari kata kerja atau properti dari kata kerja yang menjelaskan hubungan subjek dengan, yang menjelaskan bagaimana actionnya dari kata kerja itu. Maksudnya keadaan atau tindakan dari kata kerja itu. Itu voice. Ya. Nah, secara umum voice dari kata kerja itu bisa menjelaskan subjek itu sedang mengerjakan, berarti aktif, atau menerima sebuah tindakan, berarti pasif, atau bisa dua-duanya, melakukan tapi juga menerima, itulah disebut middle. Oke? Jadi voice itu ada aktif, ada middle, ada pasif. Contoh aktif apa? Misalnya saya sedang belajar. Itu aktif. Subjeknya yang melakukan belajar. Benar nggak? Ya kan? Saya sedang menonton. Itu aktif nggak? Kalau bahasa Indonesia yang itu aktif lah. Ya. Johnny sedang mengayuh sepeda. Aktif? Aktif. Johnny bermain sepak bola. Aktif. Ya kan? Tapi kalau dikenai tindakan, itu pasif. Ya. Berlawanannya. Misalnya contohnya apa? Saya dipukul teman. Subjeknya apa? Saya, ya kan? Tapi dia yang melakukan pukul? Enggak, tapi dia dipukul. Berarti dia terima tindakan pukulan, dia dapat pukulan maksudnya.
Nanti, ya. Yemima dimarahi Pak Hendy. Subjeknya siapa? Nah, melakukan tindakan atau dikenai tindakan? Nah, berarti pasif. Yemima dikenai tindakan, artinya kena marah gitu loh. Maka Yemima dimarahi Pak Hendy karena ketahuan ngintip orang mandi. Ya. Oke, yang ketawa paling keras berarti sudah pernah di mana? Oke, nah itu pasif. Jadi memang kontras aktif dan pasif ya. Tapi ada yang di tengah-tengah ini, namanya middle. Middle itu dua-duanya melakukan tapi juga menerima. Nah, jadi kalau misalnya kalau digambarkan itu seperti ini ya, supaya kalian lebih ngerti. Middle, mana ya diagramnya ya? Oke, nggak ada ya di sini. Jadi kalau middle itu seperti ini. Kalau aktif melakukan ini kan, kalau pasif kena gitu ya kan. Tapi kalau middle dia melakukan tapi kena juga. Ya, middle itu begini. Oke, ini aktif, ini pasif. Tapi kalau middle melakukan tapi sekaligus juga dikena. Contoh misalnya, saya belajar sendiri tanpa bantuan orang lain. Berarti memang dia sendiri yang belajar, tapi dia dikenai belajar nggak? Hasilnya buat dia nggak? Iya. Nah, itu middle. Jadi dia belajar kena sendiri juga, artinya dampaknya juga buat dia. Oke. Nah, middle itu biasanya nanti ada penekanan subjeknya. Nanti mau menegaskan subjeknya yang melakukan, bukan orang lain. Ya, itu middle. Nanti berbagai macam middle kita pelajari minggu depan aja. Ya. Hari ini mungkin pengenalan dulu ya. Hari ini gampang-gampang dulu. Pemanasan dulu. Ya. Nanti kalau udah sulit-sulit kayak kemarin, mungkin situ minum Panadol kan nanti. Ya, contohnya misalnya ya tadi ya, middle saya ibu sendiri yang memasak untuk kami. Berarti yang melakukan tindakan siapa? Ibu memasak. Tapi sekaligus sendiri dia yang masak, berarti hanya dia, bukan orang lain. Dia yang dikenai pekerjaan masak itu. Paham nggak? Oke, itu middle. Saya kira aktif pasif kan waktu SMP ya, SD, SMA sudah belajar lah itu. Ya. Nah, misalnya contoh-contoh nah ini kalau dalam diagram ini middle itu ada 3.500 kata kerja yang voice-nya middle, pasif lebih banyak dikit 3933, tapi aktif paling banyak 20.697 kata. Ya. Nah, paling banyak memang aktif. Nah, contoh aktif itu
Ya yang simpel, misalnya dia sedang mengajar, dia datang, apalagi contoh aktif. Dia makan, dia membunuh, dia bekerja, dia macam-macam. Pokoknya itu aktif. Ya. Nah, nanti kalau kalian lihat di sini, misalnya ini contoh mana ya kata kerja ya. Nih, pasif, terima toh? Ini kan pasif. Berarti dikenai tindakan. Nah, makanya diterjemahkan apa di sini? Diundang. Karena Pak pasif, bukan mengundang. Kalau mengundang aktif. Tuh. Oh, bulat gitu kan. Oke. Nah, tapi kalau misalnya nih kata kerja yang lain. Nih. Egeneto. Itu apa? Middle. Nah, bukan aktif, kan pasif, tapi middle. Gitu. Dikatakan di situ egeneto itu artinya apa? Ada. Ya kan? Gitu. Jadi pada hari ketiga ada perkawinan di Kana. Kata ada inilah egeneto ini. Ada. Nah, itu menunjukkan middle. Berarti ini mau menegaskan kenapa ini middle, mau menegaskan ya memang ada perkawinan di Kana itu. Gitu ya. Terus memberikan efek kepada siapa? Nanti ada Yesus, ada Ibu Yesus gitu. Makanya dia pakai middle. Gitu. Oke. Lalu contoh lain. Misalnya nih. Ya kan? Ustere santas. Oke. Ustere santos, sorry. Ini voice-nya apa? Hah? Aktif. Ya, dari kata ustereo. Yang artinya kekurangan. Nah, kalau aktif berarti diterjemahkan apa di sini? Mereka kekurangan. Subjeknya yang mengalami tindakan. Bukan dikenai tindakan. Bukan mereka dikurangi, tapi mereka kekurangan. Oke? Itu aktif. Aktif kan? Nah, berarti kalau aktif apa? Yesus berkata. Bukan Yesus dikata-katain. Itu aktif. Nah, ini aktif seperti misalnya aktif yang simple. Ya, aktif yang simple. Dan itu biasanya dalam keseharian, dalam rutin. Ya kan, misalnya kayak kalian belajar, mandi, bekerja. Nah, itu aktif simple. Tapi ada juga yang aktif kausatif. Oke, kausatif itu artinya menyebabkan sesuatu itu terjadi. Ya, menyebabkan sesuatu hal terjadi. Misalnya Yohanes 19 ayat 1. Kita buka ya, Yohanes 19 ayat 1. Nah, lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Ya, dari kata mastiko, itu artinya mencambuk atau menyesah. Voice-nya apa? Aktif. Tapi ini lebih bersifat kausatif. Artinya apa? Menyebabkan Yesus disesah atau dicambuk. Nah, itu kausatif. Ya, jadi kausatif itu kayak menyebabkan sesuatu itu terjadi.
Ya, misalnya saya mendorong Budi sehingga dia terjatuh. Ya kan? Kata mendorong itu apa? Aktif, kausatif, menyebabkan Budi terjatuh. Oke, apa contoh lagi? Saya memenjarakan dia. Kausatif nggak? Aktif kausatif nggak maksudnya? Ya, karena saya memenjarakan dia berarti saya membuat dia masuk penjara. Ya, itu kausatif. Oke. Ibu melaporkan pencurian belum ya, bukan. Pencuri itu udah ya. Oke lah, kira-kira gitulah ya. Ya, hilang contohnya. Atau di sini deh. Nah, Matius 5:45 ini kan ada contohnya. Ya. Dia yang membuat matahari itu bersinar. Ya, dia yang membuat hujan. Ini kausatif. Allah ya, maksudnya kan. Oke, tapi juga ada yang namanya statif aktif. Statif aktif itu kayak gini. Saya adalah seorang guru. Kata kerja aktifnya apa di situ? Saya adalah seorang guru. Adalah, ya kan? Kata kerjanya apa? Adalah. Adalah itu statif gitu loh. Ya. Atau contoh Yohanes 1:1. Pada mulanya adalah firman. Nah, kata adalah itu kan N ini ya. Coba ya, buka Yohanes 1:1. Pada mulanya adalah firman. Nah, Yunaninya adalah NRK N hologos, ya kan? Kata kerjanya N ini. Aktif kan dia kan? Nah, itu aktif yang statif. Misalnya diterjemahkan kayak jadi adalah ya, murah hati. Oke. Sabar, murah hati itu kata kerja aktif. Ya. Apa contoh lain? Dia apa? Ya, dia adalah seorang pegawai. Nah, adalah di situ statif. Lalu refleksif aktif. Refleksif aktif berarti ini subjek bertindak atas dirinya sendiri. Ya, misalnya selamatkanlah dirimu sendiri. Selamatkanlah, maksudnya kamu sendiri yang selamatkan gitu loh. Jadi subjek sendiri yang melakukan refleksif. Saya atau gini, dia menyiapkan makanannya sendiri. Ya, nah itu refleksif. Dia sendiri yang menyiapkan. Nah ini kayak mirip middle nanti, kayak middle, ya. Oke. Nah ini nanti yang kedua adalah middle voice. Middle voice itu
Ini ada kayak contoh-contohnya ya. Misalnya aku mengambil itu aktif biasa. Tapi aku yang memilih. Nah, itu middle. Oke. I remind, aku ingat. Tapi I remember, ya I remember, ya diterjemahkan juga aku ingat ya. Tapi itu middle. Oke. Apalagi ya? I give away. Di sini I sell, aku menjual. Ya. I guard, aku menjaga. I am on my guard, aku dalam penjagaan. Aku sungguh berjaga, maksudnya gitu. Nah, middle itu lebih menekankan kepada apa namanya? Subjeknya yang melakukan tindakan itu atau subjeknya yang berpartisipasi dalam tindakan itu. Jadi lebih menekankan kepada subjeknya. Oke? Misalnya ibu memasak sendiri di dapur. Berarti mau menegaskan apa? Ibu ini yang masak, bukan kakaknya, bukan suaminya gitu, atau yang lain, tapi ibunya. Nah, itu namanya apa? Middle. Ya. Nah, ini middle ada yang sifatnya direct middle. Ya, tadi saya kasih contoh ya. Ya, misalnya Yudas menggantung dirinya sendiri. Nah, itu middle. Oke. Lalu ada yang middle yang tidak langsung. Ya. Lalu ada yang permissive middle. Lalu ada deponent middle. Nah, semua middle ini pada intinya gini, yaitu menegaskan subjeknya yang ditekankan. Tapi kalau aktif tadi apa? Subjeknya yang melakukan tindakan seperti biasa. Tapi kalau middle, subjeknya yang melakukan tindakan tapi sekaligus dikenai tindakan. Jadi fokusnya ke subjeknya. Gitu. Makanya kembali ke dia kan. Dia yang melakukan tapi dia sekaligus kembali ke dia. Dia yang melakukan, menegaskan dia yang melakukan. Nah, itu middle. Ya. Siapa? Yudas menggantung atau Yudas menggantungkan dirinya sendiri. Nah, berarti menegaskan Yudas sendiri yang gantung diri, bukan siapa-siapa. Ya, ingat cerita Yudas Iskariot itu setelah dia jual Tuhan Yesus, dia nyesal itu pakai middle. Berarti dia yang melakukan bunuh diri, efeknya ke dia mati. Itu middle. Subjeknya dikenai tindakan. Ya. Biasanya kalau nanti diterjemahkan oleh, ya kan, misalnya dia dipukul oleh preman itu. Nah, ada kata olehnya biasanya. Ya kan? Nasi itu dimasak ibu. Ada kata olehnya kan? Nah, jadi kalau preposisinya biasanya ada hupo, apo ya, atau dia, en, ek, gitu ya. Ini hupo ya, apo, para, dia, en, ek. Nah, ini bisa diikuti oleh kata kerja pasif. Misalnya di sini, aku dicobain oleh Allah. Ya. Nah, ini Yakobus 1:13 kan, I am tempted by God.
Kenapa diterjemahkan dicobai? Karena apa? Pasif, perasomai, kan? Nanti kalian bisa lihat sendiri, ini semua pasif ini, ya, gitu. Dia dibenarkan oleh iman, dibenarkan, dikayostai. Kalau aktifnya membenarkan kan? Kalau pasif dibenarkan oleh iman. Nah, jadi nanti selalu ada terjemahannya oleh iman. Oke, dikayostai pistei artinya justified by faith. Ya. Lalu kita semuanya dibaptis ke dalam satu tubuh. Nah, baptistemen. Bukan membaptis, tapi dibaptis oleh satu roh. Roh yang sama. Ya, ke dalam satu tubuh. Jadi baptisan itu kita itu kayak dicangkokkan dalam satu tubuh. Ya, kayak kita tuh dimasukkan ke dalam satu tubuh Kristus oleh roh. Nah, itu baptisan. Nah, maka yang bekerja kan Roh Kudus, kitanya pasif nih. Nah, disebut dibaptis, berarti kita pasif. Ya, kita dibaptis oleh Roh ke dalam satu tubuh. Nah, ini kata kerjanya nih, baptistemen. Nah, nanti kalau di parsing ini apa? Pasif, maka diterjemahkan dibaptis. We were all baptized. Ya. Oke, saya kira gak sulit membedakan aktif pasif lah ya. Nah, nanti minggu depan kita akan masuk mood. Ya. Nah, mood ini agak banyak sedikit. Nah, hari ini masih gampang. Ya. Oke. Saya kira sampai di sini dulu, ya. Ya, tugasnya adalah kalian coba baca dulu moodnya, ya, halaman buku ini kita pakai. Jadi tidak ada belum ada tugas mingguan, ya. Nanti kalau kita udah masuk tensis, nah, baru.